Konyol abis. Elektabilitas AHY cuma 3, tapi dibilang terus meningkat. Sungguh kasihan melihat Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Saking kebeletnya AHY jadi presiden, mereka jadi terlalu ngarep dan menghibur diri dengan cara yang memalukan. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim elektabilitas AHY terus menunjukkan tren peningkatan. Di berbagai survei, AHY pun stabil di posisi 4 atau 5, dengan tren elektabilitas yang terus meningkat, kata Herzaki. Herzaki mengungkapkan saat ini ada aspirasi dari internal Partai Demokrat serta sejumlah elemen masyarakat yang menghendaki agar AHY dapat maju Pilpres 2024. Meski demikian, dia menegaskan politik bersifat dinamis. Menurutnya, akan ada sejumlah faktor yang menentukan terkait dengan Pilpres 2024. Ada 2 faktor yang dia maksud, yaitu tiket dan momentum untuk mendapatkan tiket agar bisa ikut dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan partai politik yang lain. Elektabilitas tinggi tanpa tiket dimaksud tidak berarti apa-apa. Waktu yang tepat, khususnya soal kapan memilih dan mengumumkan pasangan calon presiden Partai Demokrat ke publik juga menjadi penting. Meski seseorang memiliki elektabilitas tinggi, perlu diperhatikan juga soal sejauh mana elektabilitas tersebut akan bertahan di waktu mendatang. Survei yang dia maksud adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022. Di mana AHY berada di posisi kelima dalam hal elektabilitas dengan angka 3,2%, jauh di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Dalam survei lainnya yang dilakukan oleh Carta Politika pada 10-17 April 2022, AHY berada di posisi ke-6 dengan elektabilitas hanya 3,4% di bawah Ganjar, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Dengan angka hanya di kisaran 3%-an, mau harap jadi presiden sama saja dengan pungguk merindukan bulan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, menaikkan elektabilitas AHY hingga ke angka 15 hingga 20% sama saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Angka tersebut stabil, yang artinya memang begitulah daya tawar AHY ke publik, hanya berada di level papan bawah. Udah begitu, malah mau jadi capres pula. Padahal jadi cawapres pun belum tentu ada yang mau melirik. Mengingat angka 3%-an hanyalah angka yang sifatnya hanya untuk lebih semarak saja. Kalau elektabilitas hanya di bawah 10%, lebih baik jangan terlalu banyak berharap, ketimbang nanti dikirain stres dan halu berat. Ibarat siswa peringkat di luar 10 besar, tapi berharap dapat beasiswa dari universitas top elit seperti Harvard atau Oxford. Demokrat berpikir peringkat 5 atau 6 yang diraih AHY adalah tanda bagus untuk mencalonkan diri sebagai capres. Ini agak mirip dengan gubernur yang dijagokan menang Pilpres hanya karena masa sholat Idul Fitri di stadion kebanggaannya. Meskipun agak jauh dari analoginya, tapi kira-kira begitulah pola pikir Demokrat. Sebagai perbandingan, SBY pada Pilpres 2009 lalu pernah meraih elektabilitas sebesar 41%, sedangkan di survei lain pasangan SBY dan Budiono pernah mendapatkan suara hingga 71%. Menang jauh dari pasangan Megawati Prabowo yang hanya 16,4% dan JK Wiranto yang hanya 6% saja. Coba lihat elektabilitas AHY, hanya berkutat di kisaran yang menyedihkan, 3% saja. Kira-kira berapa besar sih peluang AHY bisa menjadi seperti bapaknya? Kalau pakai nalar, AHY terlalu halu, mimpi terlalu tinggi, mau menjangkau langit, padahal tangan cuma bisa menjangkau setinggi pohon pisang. Kalau dilihat ke belakang, hasil yang didapat AHY ini karena ulah SBY sendiri yang sudah mengecewakan banyak orang dengan sikap doyan prihatin. Lamban membangun dan suka mangkrak, ini juga tercermin dari Demokrat yang juga nyungsep ke papan tengah menuju papan bawah sejak berjaya di era SBY. Intinya, sebisa mungkin AHY jangan mau dibuai dengan hiburan dari kadernya sendiri. Berkaca pada kemampuan dan pengalaman sendiri, masa kalah telak di Pilkada DKI,
malah makin ambisius mau menjadi presiden. Tak ada niat introspeksi sama sekali sih. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.